Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. The Last House tahun 2026 akan berfokus pada keluarga yang terjebak di rumah mereka karena fenomena alam yang cukup misterius. Gak hanya itu, mereka juga harus berlindung dari keberadaan makhluk purba penguasa lautan yang berkeliaran di luar setiap kali hujan turun. Mau gak mau, rumah mereka menjadi salah satu hal penting untuk menjaga keamanan dan kelangsungan hidup mereka. Dan daripada intronya gak makin kepanjangan dan kalian gak makin bosen, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Setelah beberapa hari melaut, Jason akhirnya kembali mancing di pantai dan melepaskan tangkapan pertamanya. Tidak lama kemudian dia melihat badai mulai mendekat, dan dia pun bergegas pulang ke rumah. Begitu sampai, hujan turun semakin deras. Anehnya pintu garasi mendadak macet dan gak bisa dibuka. Jason pun akhirnya turun, mengambil surat-surat yang ada di kotak pos, lalu masuk ke rumahnya. Setelah mengelus anjing peliharaannya, dia pun naik ke kamar dan mendapati istrinya yang bernama Anne masih tertidur. Jason pun membangunkan Anne sambil membawakan donat. Tak lama, kedua anak mereka yang bernama Ruth dan Graham masuk ke kamar itu. Sambil sarapan, mereka membahas obat untuk anjing mereka yang bernama Cassidy. Tiba-tiba tablet milik Ruth kehilangan koneksi internet. Lalu Jason pun mengeluh ke Anne kalau kondisi rumah mereka makin memprihatinkan, termasuk adanya retakan di cerobong asap. Anne menenangkan bahwa tukang servis akan datang keesokan hari. Perlu diketahui, momen ini terjadi sebulan sebelum hari Natal, dan mereka sebenarnya berencana pergi membeli pohon Natal pada hari itu. Saat Jason menghampiri Anne yang sedang bersiap-siap, Ruth mencoba membuka pintu depan, tapi kunci pintunya macet. Anak-anak mulai bertengkar hingga Jason turun tangan. Dia pun mencoba membuka pintu depan, pintu belakang, sampai pintu garasi, tapi semuanya terkunci rapat secara misterius. Seluruh akses keluar masuk dari rumah mereka beneran gak bisa dibuka. Jason pun mengecek ponselnya, dan sinyal ponsel itu pun mati total. Hal itu membuat Anne gagal menghubungi orang tuanya. Karena mulai panik, Jason mencoba mendobrak pintu depan, tetapi justru dia malah terpental. Jason yang emosi lalu mengambil linggis dan menghantam kaca jendela. Kacanya memang retak, tapi anehnya tidak pecah sama sekali karena tetesan air hujan membentuk penghalang yang cukup misterius. Saat mencoba jendela lain, Jason melihat tetangga sebelah memberi sinyal menggunakan lampu. Ternyata bukan cuma rumah mereka yang mengalami kejadian aneh ini. Di luar ada seorang wanita yang juga panik karena tidak bisa masuk ke rumahnya sendiri. Lalu dia pun pergi untuk mencari bantuan. Keluarga Jason sedikit lega dan berusaha untuk tetap tenang. Namun Graham mulai gelisah karena wanita tadi tak kunjung kembali. Di sisi lain, sepasang lansia dari rumah tetangga menunjukkan papan penanda yang menanyakan apakah ini tindakan dari pihak pemerintah. Jason membalas menggunakan papan gambar milik Ruth. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada tetangga yang mengira ini demi keselamatan mereka, sementara tetangga lain menduga ini adalah ulah dari alien. Ada juga yang yakin fenomena ini terjadi di seluruh dunia. Yeah, let's not forget, seize the day. One night stand. On your soul. Saat makan malam, Jason berusaha menenangkan anak-anaknya bahwa persediaan mereka cukup dan mereka bisa melewati ini bersama. Namun saat mau tidur, Ruth berbisik kalau air hujan hari itu terlihat sangat berbeda. Jason lalu menemui Anne yang masih mengkhawatirkan orang tuanya. Jason kemudian memperlihatkan sebuah pistol yang dia sembunyikan di lemari. Anne pun langsung marah karena tidak pernah diberitahu sebelumnya tentang senjata itu. Di sini Jason pun meminta maaf dan alasan dia menyimpan senjata itu karena sering bermimpi buruk soal keselamatan keluarga mereka dalam beberapa minggu terakhir. Penasaran dengan apa yang terjadi, Jason mencoba menggunakan kunci remote mobil untuk membuka garasi, tetapi hanya kap belakang yang terbuka. Dia lalu mengebor beberapa lubang di pintu dan menemukan cairan lendir aneh menutupi bagian luar. Jason pun mencoba menghantam dinding belakang dan lantai, tetapi semuanya keras membatu. Rumah mereka benar-benar tersegel total oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Anne mulai panik memikirkan pasokan udara.
Setelah mengeceknya, Jason memastikan sirkulasi udara masih masuk, sekaligus menegaskan kalau fenomena ini jelas bukan buatan manusia. Dia lalu menutupi lubang bekas boran dan mengecek retakan di cerobong asap, di mana penghalang aneh itu juga terlihat mengurung bagian atas rumah. Keesokan paginya, anak-anak memberitahu kalau situasi belum berubah sama sekali. Supaya anak-anak tidak stres, Jason dan Anne membawakan koleksi piringan hitam serta film untuk hiburan mereka. Meski begitu, Anne menegaskan kepada semua orang kalau ini bukanlah liburan, jadi aturan rumah tangga harus tetap berjalan. Mereka mulai menghemat makanan dengan cermat, memproyeksikan persediaan yang cukup untuk 2 bulan ataupun lebih. Makanan yang kadaluarsa disimpan untuk dikonsumsi paling terakhir. Begitu pula dengan air yang dihemat seirit mungkin. Hari keempat mengurung diri, Jason mencoba mengajari anak-anak pelajaran sekolah. Namun karena mereka bosan, Jason mengubah strategi dengan memakai boneka untuk mengajari mereka cara memancing ikan. Sesekali mereka tetap bertukar kabar dengan tetangga. What? Don't stab anyone. Alright, so don't rupture any organ that can contaminate. I want to know how far this has spread. Tidak terasa seminggu pun sudah berlalu. Lampu rumah mulai berkedip-kedip. Jason saling berkirim pesan dengan tetangga lansia yang menanyakan apakah mereka punya makanan, karena tetangga itu sudah kehabisan persediaan, sementara Jason masih punya cukup makanan. Jason merasa bersalah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. 2 minggu berlalu dan hujan tak kunjung berhenti. Suatu hari Ruth menyadari ada keanehan pada tetesan air hujan di jendela. Menggunakan pensilnya secara ajaib, dia bisa mengendalikan gerak tetesan air itu. Untuk mencairkan suasana, Jason memutar piringan hitam. Lalu mereka pun berdansa bersama. Mereka juga menonton film, berolahraga, hingga menghias rumah untuk menyambut hari Natal. Sementara Anne mulai mencoba bercocok tanam. Singkat cerita, 1 bulan sudah berlalu. Saat sedang melukis sosok misterius, Ruth melihat keluar jendela dan bergumam bahwa sosok itu telah kembali. Dia menyebutnya dengan Rainwalker. Graham menganggap itu cuma hewan liar. Saat makan malam, Ruth mengaku melihat seseorang di luar, tapi orang tuanya tidak percaya. Saat menatap langit malam, mereka melihat seekor anjing berkeliaran bebas di luar. Dan mereka sadar bahwa dunia kini telah dikuasai oleh para hewan. Besok paginya, anak-anak antusias membuka kado Natal yang cukup sederhana. Ruth bahkan memberikan hadiah spesial untuk ibunya, yaitu buah tomat pertama dari hasil tanamannya. Eat it all by yourself. Yeah, go ahead and eat it. Oh my gosh. Kegembiraan itu tiba-tiba buyar saat Ruth melihat nenek tetangga sebelah mendadak pingsan dan akhirnya meninggal. Jason langsung menjauhkan anak-anak dari jendela. Tak lama kemudian, Jason menyadari kalau obat untuk anjing mereka sudah benar-benar habis. Malam harinya, di tengah hujan deras, Ruth turun ke lantai bawah untuk merapikan mainan. Tiba-tiba ada bayangan melintas di luar jendela. Seluruh keluarga pun terbangun dan menyadari itu adalah wanita tetangga yang dulu pergi mencari bantuan. Wanita itu berteriak dengan panik. Dia berkata, jangan biarkan mereka melihat kalian. Semua sudah berakhir. Tidak ada bantuan yang akan datang. Seketika sebuah sosok muncul di belakang wanita itu. Lalu semburan air menyeretnya pergi. Jason langsung menutup seluruh jendela dengan kain. Ruth menunjukkan gambarnya dan berkata bahwa dia sudah pernah memperingatkan mereka. Tetapi Jason menegaskan bahwa makhluk di luar sangat berbahaya. Malam itu mereka tidur bersama di satu ruangan. Jason memutuskan untuk selalu menutup jendela setiap kali hujan turun. Besok paginya, Jason melihat kakek tetangga sedang menyelimuti jenazah istrinya. Rumah tetangga lain memasang papan bertuliskan kehabisan obat. Sementara penghuni lantai atas rumah lainnya terdengar saling bertengkar. Untuk mengalihkan pikiran, Jason meminta anak-anak berolahraga. Ruth memasang tali ayunan di dekat cerobong asap. Namun saat dia bermain,
Retakan di cerobong makin parah hingga penutupnya jebol dan memperlihatkan lubang keluar. Ruth menyulapnya jadi ide untuk kabur. Tapi Jason melarang karena lubangnya terlalu sempit dan berat badannya bisa meruntuhkan seluruh struktur rumah. Ruth menawarkan diri karena tubuhnya kecil. Alhasil, Jason dan Anne mengikatkan tali ke tubuh Ruth lalu mengangkatnya perlahan menuju ke atas. Akhirnya Ruth berhasil mencapai kanopi cerobong dan sempat mengeluarkan tangannya ke udara bebas. Namun hujan mendadak turun, yang memaksa Ruth segera ditarik untuk turun kembali. Tak lama kemudian kondisi Cassidy makin memburuk karena kehabisan obat. Anne berusaha menenangkan anak-anak bahwa Cassidy sudah hidup bahagia. Jason berbisik pada Anne untuk menyalakan TV dengan volume maksimal. Saat anak-anak teralihkan oleh suara TV, Jason menembak mati anjing mereka demi mengakhiri penderitaannya. Saat Jason terduduk lemas di garasi dengan perasaan hancur, Anne datang dan menenangkan kalau Jason sudah melakukan hal yang benar. Mereka di sini sempat bingung harus membuang jasad Cassidy kemana, atau apakah bisa dibuang lewat cerobong asap untuk mengkonsumsi anjing itu jika keadaan makin terdesak. Anne pun menyerahkan seluruh urusan itu ke Jason dan tidak ingin tahu tentang detailnya. Jason akhirnya menyimpan dagingnya di dalam kulkas lalu mencuci tangan. Sisa bagian yang tidak dipakai dia bungkus kantong plastik dan dibawa ke atas cerobong asap. Saat itu anjing liar yang berkeliaran di luar sempat mendekat, tapi mereka langsung kabur ketakutan karena suara petir. Jason di sini mendadak sadar kalau tetesan air hujan membentuk gumpalan aneh di tangannya. Di dalam kamar, anak-anak berspekulasi apakah alien yang mengendalikan hujan ini. Di sini Graham beranggapan makhluk itu menjadikan mereka tahanan untuk menghukum manusia. Beberapa hari kemudian, Ruth membawa tanaman ke dekat jendela untuk mendapatkan sinar matahari. Tapi hujan kembali mendadak turun. Jason pun bergegas menutup tirai. Namun tepat saat Ruth berlari menyelamatkan tanamannya, tiba-tiba singkat cerita 3 bulan berlalu dan persediaan makanan makin menipis. Jason memberikan porsi makanannya untuk Anne. Anne yang kesal lalu mengecek kulkas, dan anak-anak pun ikut melihat kalau makanan mereka memang sudah hampir habis total. Anne bahkan sampai pingsan karena sudah terlalu lemas. Jason berusaha menyemangati bahwa mereka bisa bertahan hidup, tapi Anne membalas dengan jujur kalau mereka semua akan mati kelaparan. Graham lalu masuk membawa ikan peliharaannya dari akuarium untuk dikonsumsi, dan Jason pun memuji tindakan berani anaknya tersebut. Melihat ada pergerakan di luar, Jason mendapatkan ide. Dia pergi ke garasi mengambil beberapa peralatan dan sebuah papan skateboard. Jason merakit jebakan mobil-mobilan kecil yang diberi umpan daging, lalu mengeluarkannya lewat lubang cerobong asap. Seekor rubah mendekat tetapi berhasil memakan umpan tanpa memicu perangkap. Lalu Jason memperbaiki desain jebakannya dan mencobanya lagi. Rubah itu pun kembali dan kali ini berhasil tertangkap. Sayangnya saat sedang ditarik ke atas, talinya malah putus. Ketika Jason mencoba membuat perangkap yang baru, Anne datang membawakannya makanan. Jason meminta makanan itu diberikan ke anak-anak saja, tapi Anne tetap memaksa Jason memakannya agar dia tetap bertenaga. Saat melihat wortel di piringnya, Jason mendapat ide yang baru. Dia pun membuat perangkap berbentuk sangkar kecil. Di sini Graham sempat ragu dan bertanya apakah rubah makan wortel. Tapi Jason menjawab kalau perangkap ini bukanlah untuk rubah. Dan benar saja, seekor tupai mendekat dan masuk ke dalam perangkap tersebut. Mereka berhasil menariknya ke dalam rumah, memasaknya dan makan bersama dengan penuh rasa syukur. Setelah itu, Anne berencana membongkar lantai kayu rumah. Jason pun membantunya hingga mereka menemukan lapisan tanah di bawahnya, yang langsung dimanfaatkan Anne untuk bercocok tanam. Sementara itu, Jason terus menyempurnakan alat berburunya dan berhasil menangkap lebih banyak hewan. Kehidupan keluarga ini perlahan mulai bangkit dan stabil. Bulan demi bulan berlalu, mereka berhasil menyesuaikan diri dengan pola hidup baru di dalam rumah.
The outside world had become strange and dangerous. Suatu hari aliran listrik akhirnya padam total. Namun karena sudah bersiap, mereka langsung menyalakan lilin dan Graham memainkan piano untuk mencairkan suasana. Dan tidak terasa, singkat cerita 5 tahun telah berlalu. Area pertanian buatan Anne di dalam rumah berkembang pesat dan membuahkan hasil yang berlimpah. Mereka menciptakan sistem kehidupan mandiri dari barang-barang bekas yang ada. Di luar sana, lingkungan sudah berubah total menjadi hutan liar yang dihuni oleh beruang. Jason kini makin mahir berburu dengan peralatan yang jauh lebih canggih. Setiap kali hujan turun, mereka tetap sigap menutup seluruh jendela. Suatu hari saat Anne sedang memotong rambut Jason, dia juga menawarkan Graham untuk cukur rambut. Tapi Graham hanya diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Roda kehidupan mereka terus berputar, sampai pada suatu hari, Anne mendapati retakan baru yang makin parah di dinding. Dia juga melihat salah satu papan kayu di lantai mulai terangkat. Anne menyadari satu hal yang mengerikan, di mana rumah mereka perlahan-lahan mulai tenggelam. Tanah di bawah rumah rupanya mulai terkikis. Satu-satunya alasan rumah itu masih berdiri kokoh karena ditahan oleh lapisan penghalang goib di luar. Jason bahkan sempat bercanda kalau dia tidak keberatan hidup selamanya terkurung di dalam lapisan berlendir itu. Untuk menghibur keluarganya, Jason memamerkan mobil yang sudah berhasil dia modifikasi. Jason menunjukkan karya itu ke anak-anaknya dengan bangga. Namun Graham justru bertanya sinis apa gunanya mobil itu. Jason menegaskan bahwa mereka tidak boleh menyerah untuk keluar. Dan alasan mereka masih bertahan hidup sampai sekarang adalah karena dia terus berjuang demi keluarga. Jika suatu saat situasi membaik, dia ingin mereka sudah siap. Graham tidak peduli dan langsung pergi dari sana. Anne memperingatkan Jason kalau sifat Graham makin memburuk karena tumbuh tanpa masa kecil yang normal. Jason pun membela diri bahwa tugas utamanya adalah menjaga mereka untuk tetap hidup. Tapi Anne membalas bahwa ini bukan cuma beban Jason sendirian. Ditambah lagi mereka semua juga merindukan sosok Jason yang dulu. Tiba-tiba hujan deras kembali turun. Saat Jason turun untuk menutup tirai, makhluk itu sudah berdiri tepat di depan pintu. Kali ini air mulai menerobos masuk dan secara ajaib membuka kunci pintu depan. Jason menyuruh semua orang untuk bersembunyi. Makhluk aneh itu melangkah masuk ke dalam rumah. Graham menatap pintu yang terbuka lebar dengan tatapan lapar akan kebebasan. Monster itu pun lalu menjebol lantai. Tempat Ruth bersembunyi di bawahnya dan menghancurkan seluruh lahan pertanian buatan mereka. Air laut pun perlahan menetes tepat di atas mata Ruth. Mendengar suara panggilan dari makhluk lain di luar, monster itu pun bergegas pergi. Graham mencoba berlari keluar menuju pintu yang terbuka, tetapi Jason dengan cepat menahannya tepat sebelum pintu mendadak terkunci rapat kembali. Graham pun menangis histeris karena merasa kehilangan satu-satunya kesempatan untuk bisa kabur keluar rumah. Ruth juga keluar dari tempat persembunyiannya dan mengusap air di wajahnya. Setelah mencicipinya, dia sadar bahwa itu adalah air laut. Begitu hujan reda dan sinar matahari masuk, pintu rumah tetap terkunci rapat. Mengingat adanya legenda seperti Leviathan, Kraken, dan duyung, Ruth pun mendatangi ayahnya dan mengingatkan bahwa 80% dasar laut belum pernah dijelajahi oleh manusia. Dia yakin makhluk-makhluk ini bukan berasal dari luar angkasa, melainkan makhluk purba yang selama ini bersembunyi di dasar laut yang naik ke permukaan. Mereka bukan sedang menginvasi bumi, melainkan hanya pulang ke rumah mereka. Jason menegaskan bahwa rumah ini adalah milik mereka. Lalu dia meminta Ruth beristirahat dari teori konspirasinya. Keadaan pun makin kritis. Seluruh tanaman pertanian mereka mati, dan pasokan air minum mereka beracun karena terkontaminasi air laut. Anne panik dan merasa ini adalah akhir dari hidup mereka. Tetapi Jason tetap mencoba optimis bahwa hujan berikutnya akan membawa air yang bersih. Suatu hari Ruth mendapati seekor berang-berang yang tertangkap dan memperhatikannya dengan rasa penasaran. Di sisi lain, Anne masih frustasi dan berargumen bahwa mereka bertahan hidup selama ini cuma karena faktor keberuntungan, akibat adanya celah dari cerobong asap, bukan karena usaha mereka selama ini. Tiba-tiba berang-berang itu menggigit tangan Ruth. Orang tuanya pun bergegas menolong dan Jason langsung membunuh hewan tersebut.
Menjelang malam, infeksi akibat gigitan berang-berang itu mulai menyebar cepat di seluruh tubuh Ruth. Mereka memberikan sisa air minum terakhir untuk Ruth. Anne menegaskan bahwa Ruth membutuhkan antibiotik, namun mereka sama sekali tidak punya akses obat-obatan. Keesokan harinya dipenuhi rasa frustasi dan emosi yang memuncak. Jason masuk ke dalam mobil modifikasinya lalu menabrakkan mobil itu ke pintu rumah. Saat keluarga berusaha menariknya, Jason melihat retakan di lantai yang makin membuatnya frustasi. Dengan nekat, dia pun mulai merusak lantai rumah. Anne berusaha menghentikannya, sampai Jason akhirnya sedikit tenang. Namun Jason menyadari ada celah, di mana di bawah lantai kamar mandi terdapat pipa saluran pembuangan air yang menghubungkan seluruh rumah di komplek tersebut. Ini menjadi satu-satunya jalur untuk mencari obat antibiotik ke rumah tetangga. Karena tubuh Jason terlalu besar untuk bergerak cepat di lorong sempit, Anne menawarkan diri untuk pergi. Sambil membawa pistol, Anne turun ke saluran pembuangan. Jason dan anak-anak memantau pergerakannya dari atas. Anne terus menyusuri pipa hingga langkahnya terhalang tumpukan batu bata. Walau dia melihat struktur bata itu mulai longgar. Tiba-tiba koneksi kamera dan radio terputus. Jason yang panik mencoba menarik tali pengaman, tapi pas ditarik talinya malah terasa enteng. Dan rupanya Anne sudah berhasil menembus rumah sepasang lansia tetangga mereka dan memberi sinyal dari jendela rumah tersebut. Anne menggeledah rumah itu dan berhasil menemukan beberapa kotak antibiotik. Namun Jason memperingatkan Anne untuk segera kembali karena hujan mulai turun lagi. Di sana Anne menyadari jika makhluk itu sudah berada di dalam rumah lansia tersebut. Dia pun mencoba merayap pelan melewati lantai rumah yang mulai terendam air dan dikelilingi dengan mayat. Saat berhasil masuk kembali ke saluran pembuangan, makhluk itu menyergapnya dari dalam air. Setelah itu mereka pun langsung meminumkan antibiotik kepada Ruth. Saat Jason menanyakan keberadaan pistol, Anne mengaku senjata itu sudah hilang saat dia disergap oleh para makhluk tadi. Jason memperingatkan bahwa makhluk itu pasti akan datang untuk membalas dendam, sehingga Anne dan anak-anak harus bersembunyi di loteng. Namun Graham memberikan ide yang lain, di mana jika monster itu masuk dan bisa membuka pintu rumah, mereka harus memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri keluar. Anne pun menyetujui ide berani dari Graham, dan Jason di sini akhirnya mengalah, lalu memutuskan jika mereka harus melawan. Kondisi Ruth perlahan membaik. Keluarga ini mulai mengumpulkan barang-barang di dalam rumah untuk dijadikan senjata tajam, perangkap besar, serta bom Molotov. Now we are going to trap them, make her escape. Blast. Ketika hujan turun makin deras, tiba-tiba air menyembur kuat dari seluruh keran di dalam rumah. Jason bersiap membawa senjatanya mengarah ke lubang cerobong asap. Seketika semburan air yang sangat deras menghantam cerobong dan melemparkan Jason. Keran-keran air jebol yang membuat seluruh isi rumah tergenang air dengan cepat. Saat Anne menatap ke bawah air, dia melihat makhluk itu sudah berhasil masuk ke dalam rumah. Makhluk itu berenang menuju ke Jason. Di bawah air, Jason berusaha menggapai senjatanya. Jason berteriak meminta Anne menyalakan bom Molotov. Anne yang sempat kesulitan akhirnya berhasil menyulut api dan melempar Molotov ke arah monster itu. Saat makhluk itu menerjang Jason, Jason mencoba menembakkan tali perangkap namun meleset, dan dia malah terlempar. Di sini Anne menanyakan keberadaan senjata tombak atau harpun, dan Jason mengaku tombak itu tertinggal di area dapur yang sudah tenggelam. Graham pun menawarkan diri untuk mengambilnya. Dengan penuh kepercayaan dari orang tuanya, Graham menyelam menuju ke dapur dan berhasil merebut tombak tersebut. Saat mendongak ke atas, Graham melihat ada celah udara, lalu berenang naik dan ditarik oleh keluarganya tepat sebelum makhluk itu melahapnya. Loteng rumah pun mulai tergenang dan tidak lama kemudian mereka semua tenggelam di dalam air. Makhluk itu meluncur cepat ke arah mereka, namun Anne dengan sigap memicu tuas perangkap yang sudah mereka siapkan.
Efek domino dari perangkap itu bekerja secara berantai, tepat saat Jason menembakkan senjatanya ke arah makhluk tersebut. Trik mereka pun berhasil. Level air mendadak surut dan makhluk itu sukses terikat kencang oleh jaring perangkap. Di saat bersamaan, Anne berteriak panik karena struktur rumah mereka sudah mulai hancur total. Ruth memohon kepada ayahnya untuk tidak membunuh monster itu. Ruth memperingatkan bahwa jika monster itu mati, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Jason pun teringat ucapan Ruth sebelumnya, bahwa makhluk ini sebenarnya tidak jahat dan hanya berusaha berkomunikasi. Dan faktanya bahwa bumi juga merupakan rumah bagi makhluk-makhluk tersebut. Jason akhirnya meredam emosi. Dia mundur dan memutuskan untuk memotong tali yang mengikat makhluk itu. Setelah bebas, makhluk tersebut berdiri tepat di hadapan mereka. Tak lama kemudian pintu rumah akhirnya terbuka lebar, dan mereka sekeluarga langsung berlari keluar. Begitu sampai di luar, 4 makhluk lain langsung mengepung mereka. Namun makhluk yang baru saja mereka selamatkan keluar, dan dia menggeram ke arah makhluk-makhluk yang lain, seolah memerintahkan mereka untuk tidak menyerang. Seluruh makhluk itu pun akhirnya pergi melangkah meninggalkan mereka. Di saat yang sama, rumah mereka hancur lebur di depan mata dan menyisakan lubang yang sangat besar. Ruth menyadari sesuatu di kejauhan dan langsung berlari menghampirinya. Saat Jason, Anne, dan Graham menyusul, mereka terkagum melihat pemandangan di luar, di mana separuh kota kini telah tenggelam di bawah air laut. Lalu mereka menurunkan sebuah perahu dan mulai berlayar. Mereka juga merasa sangat bersyukur karena tindakan belas kasih mereka kepada makhluk tadi telah menyelamatkan nyawa mereka. Kini mereka berlayar mengarungi lautan untuk mencari tempat tinggal baru serta mencari orang lain yang mungkin masih selamat. Untuk mengenang jasa si anjing, mereka juga menggunakan nama Cassidy untuk perahu tersebut. Bagi mereka, perjuangan bertahan hidup baru saja dimulai kembali dari hari pertama. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memalukan. Kalau bisa saya simpulkan, film ini bukan cuma sekedar bertahan hidup ataupun melawan monster, melainkan sebuah refleksi tentang penerimaan dan kemanusiaan. Akhir cerita dari film ini memperlihatkan bahwa kunci keselamatan mereka bukanlah senjata atau kepintaran berburu, melainkan empati dan rasa hormat terhadap makhluk hidup yang lain. Pada akhirnya, manusia harus sadar bahwa bumi bukan hanya milik mereka. Dan bertahan hidup terkadang berarti belajar untuk berbagi ruang dengan penguasa yang baru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.